Bab 223. Franklin tersenyum mendengar kata-kata Tuan Besar Lem. Lalu ia menjawab, "Bagaimana putriku dapat mengetahui kejadian di masa mudamu?" Mendengar ini, Tuan Besar Lem terdiam mengelus jenggotnya sambil terus menatap Rejang dan Tania. "Ajaib, ini sungguh ajaib," Tuan Besar Lem berkata sendiri. Jackson lalu bertanya, "Apa maksudnya jika sudah tiba waktunya ia akan memberi tanda dan para leluhur dapat datang ke pantai di selatan?" Semua menatap Tania meminta jawabannya. Namun Tania tersenyum menatap semua orang lalu ia berkata, "Adik Tania tidak dapat mengatakannya. Itu mendahului takdir," katanya. Semua diam berpikir ada apakah. Namun tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Tuan Besar Lem kembali berkata, "Jika waktu itu aku dapat pelajaran darinya, tentu aku bisa lebih kuat dan duduk bersama leluhur. Semua orang ada takdirnya, jadi tidak perlu disesali," Jackson berkata sembari tersenyum. Sembari tertawa, Tuan Besar Lem berkata, Tuan Besar, lu benar. Semuanya sudah takdir." Kembali terdengar tawa dari kedua orang tua itu. "Apakah banyak orang yang adikmu ajarkan dan mereka semua menjadi muridnya?" tanya Franklin lagi dengan penuh penasaran kepada putrinya. Tania mengangguk dan ia menjawab, "Ayah benar, yang berjodoh dengan adik maka mendapatkan bagiannya masing-masing." "Siapa mereka itu?" tanya Franklin lagi dan lagi. Sembari tertawa, Tania menjawab, kata adik, "Nanti ayah akan tahu sendiri karena adik tidak pernah tahu nama mereka." Mendengar ini, Franklin mengangguk lalu berpikir begitu hebatkah putranya ini? Belum lahir, namun sudah menebar benih di mana-mana. "Tuan muda, putra-putrimu seperti yang diceritakan oleh murid-muridmu memang memiliki kelebihan yang tidak lumrah manusia," Tetua Lem berkata sembari mengelus jenggotnya yang panjang berwarna putih. Franklin mengangguk sembari tersenyum. Sementara itu di Sia, Hengki baru menerima telepon dari adiknya, Ibu Gary Brooks. "Pelindung negeri masih hidup dan sehat. Aku harus meninggalkan negeri ini besok. Masalah perusahaan aku menyerahkan semua pada negara," kata Hengki sembari meninggalkan Georgie sendiri. Mendengar ini Georgie terdiam kaget. Tiada kata yang keluar dari mulutnya. Hingga ia tersadar bagaimana nasib keluarganya jika semua diserahkan kepada negara. Ia mengejar Hengki Chu ke kamar. "Bagaimana nasib keluargaku?" tanya Georgie. Hengki yang sedang berkemas menjawab, "Setiap pertempuran ada kalah dan menang. Kita di pihak yang kalah. Dan ini resikonya. Jika engkau kehilangan perusahaan, maka aku dapat engkau bayangkan berapa banyak kerugian yang keluargaku alami." Georgie kembali terdiam. Tak lama teleponnya berbunyi setelah melihat bahwa putrinya yang menelpon. Ia segera mengangkat telepon. Lalu terdengar suara Lydia di ujung telepon. "Ayah, gawat. Sintasan sudah membuat izin baru dengan nama Chu Group dan besok peresmiannya. Semua karyawan kita, semua pindah ke sana." Mendengar ini Georgie terduduk diam. Sembari berkata, "Habis semua, habis," katanya lirih sembari duduk. Dua matanya mengalirkan tetesan air. "Keluarga Lee tidak bisa dikalahkan," Hengki berkata sembari membawa koper dan dokumen di tangannya meninggalkan kediaman menuju bandara. Sementara Georgie masih duduk di aula keluarga Chu di Sia. Ia sudah tidak memiliki tenaga untuk berdiri, hanya tangis tanpa suara. Keesokan siangnya Georgie sudah berada di Jiangling. Ia mendengar semua cerita Lydia dan istrinya yang terus menangis. Georgie menghubungi George Chu untuk datang ke rumah dan meminta pendapatnya untuk menyelesaikan krisis ini. "Kakak, aku tidak dapat memberikan pendapat apapun untuk saat ini karena semua ini adalah sebuah akibat dari aksimu. Aku yakin engkau memiliki solusi untuk ini demi keluarga besar Chu yang ibu percayakan padamu," jawab George saat diminta pendapatnya. Georgie menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak ada. Otakku tidak dapat memikirkan solusi apa yang harus aku ambil." George tersenyum menjawab, "Tidak ada lagi memang. Semua sudah berakhir di sini. Kakak mengambil keputusan itu tanpa mempertimbangkan dampak seluruh keluarga.
Jadi bukan hanya kakak, namun semua keluarga besar kita ikut merasakannya. Apakah engkau tidak bisa membicarakan dengan Jimmy? Tanya Georgie. George menggeleng kepalanya, lalu berkata, kakak kedua sudah tahu ini akhirnya. Karena ia sudah tahu tidak mungkin menghancurkan keluarga menantunya dan tentu ia sudah mengingatkan kakak soal ini. Georgie mengangguk, lalu keluar kata-kata dari mulutnya. Apa yang mesti aku lakukan sekarang untuk menyelamatkan keluarga ini? Tidak ada lagi, karena Cecilia sudah membuat perusahaan baru dengan nama Chu. Jadi perusahaan lama kita tidak akan bisa bangkit lagi karena bahan baku produk kita tergantung kepada keluarga Lee dan Lu. Jawab George. Mendengar ini Georgie, istrinya dan Lydia terdiam. Apa yang disampaikan oleh George itu benar adanya. George berdiri lalu berkata, mungkin lebih baik kakak mengumpulkan keluarga untuk menyampaikan semua ini dan biarkan mereka mencari pekerjaan untuk kehidupan mereka. Mungkin sudah saatnya saudaraku yang lain bekerja pada orang lain untuk mendapat makan. Setelah mengatakan itu, George meninggalkan ruangan. Di dalam kendaraannya, ia menelpon Jimmy yang masih berada di ibu kota. Besok aku kembali ke Jiangling, biarkan aku memikirkan solusinya, jawab Jimmy setelah mendengar penjelasan George. Keesokan harinya, Frank Lee dan rombongan bersiap meninggalkan kediaman keluarga Lam. Murid-muridnya sudah lebih dahulu berangkat mempersiapkan keamanan di Lhasa. Setelah berpamit, hari sudah menjelang sore. Frank Lee dan rombongan meninggalkan Yusu. Dengan pesawat pribadi, keluarga Lee menuju Lhasa. Sedangkan di Jiangling, Jimmy dan Roslyn yang ditahan oleh Anita Lu untuk tinggal sejenak di rumahnya sudah tiba di Jiangling. Aku sudah di Jiangling, apakah adik bisa menemuiku dan kita berdua pergi ke kediaman keluarga? Tanya Jimmy menelpon George Chu. George sedang berada di markas ketika telepon itu masuk. Ia menjawab singkat. Kakak kedua, nanti jam 4 aku baru bisa meninggalkan kantor. Jimmy mematikan teleponnya, lalu duduk di depan rumah sembari memikirkan solusi untuk menyelamatkan keluarganya. Anggiani yang mengetahui kedatangan Jimmy dan Roslyn mendatangi mereka. Melihat Jimmy duduk terdiam, ia hanya tersenyum menyapa. Ia pun berkata, kakak kedua memikirkan apa hingga terlihat bingung. Roslyn yang tahu ada Anggiani keluar sembari tersenyum menarik tangan Anggiani untuk masuk sembari berkata, ia memikirkan solusi untuk keluarganya. Anggiani yang duduk di ruangan tengah bersama Roslyn tersenyum menjawab, kakak memiliki Cecilia. Dengan satu kata darinya maka keluarga Chu akan terselamatkan. Roslyn menggeleng kepalanya sembari menjawab, engkau mendengar sendiri bagaimana sikap putriku saat di ibu kota, bukan? Ia yang memerintahkan Sintasan membuat perusahaan baru. Anggiani mengangguk lalu berkata, Cecilia tidak akan tega melihat saudaranya menderita. Tentu ia akan memikirkan solusi terbaik. Roslyn mengangguk senang sembari tersenyum. Ia berkata, Cecilia dan Rianti hanya mereka berdua yang bisa. Jimmy masuk sembari tersenyum dan ia berkata, engkau benar, Rianti dan putriku bisa menyelesaikan masalah ini. Roslyn pun menjawab. Ia pun berkata, terakhir Cecilia meminta keluargamu berlutut selama 3 hari mohon maaf baru ia mau membantu mereka. Jimmy mengangguk membenarkan kata-kata istrinya, lalu ia kembali berkata, aku pikir tidak cukup dengan berlutut, lalu bagaimana ia akan membagi hasil perusahaan barunya jika tidak ada saham keluarga Chu di sana. Aku pikir ia dan Rianti sudah memikirkan ini. Anggiani berkata sembari tersenyum. Jimmy menatap Anggiani meminta penjelasan lebih lanjut. Melihat ini Anggiani berkata, apakah saat itu Cecilia sudah mengatakan komposisi saham untuk perusahaan barunya? Jimmy dan Roslyn menggeleng kepala mereka. Anggiani tertawa lalu berkata, hahaha, kalau begitu mari kita lihat berapa persen saham untuk keluarga Chu dalam kepemilikan perusahaan itu. Mengapa engkau berkata seperti itu? Tanya Roslyn. Anggiani kembali tertawa lalu ia menjawab, hahaha, putriku yang mengatakan bahwa di perusahaan itu keluarga Chu tetap mendapatkan sahamnya, namun hal ini tidak perlu disampaikan dahulu ke keluarga Chu, biarkan Cecilia sendiri yang menyampaikan kepada mereka. Mendengar ini Jimmy tertawa senang sembari berkata, hahaha, putriku tidak melupakan keluarganya. Ia menyayangi keluarga Chu, maka ia melakukan semua itu, tambah Anggiani. Roslyn ikut tertawa sembari berkata, hahaha, putriku yang dibuang oleh mereka, ternyata ia juga yang menyelamatkan keluarga yang telah mengusir dirinya. Lalu bagaimana dengan perusahaan Chu yang lama? Kembali Anggiani tertawa lalu menjawab,
Sementara grup Chu yang baru berkantor di Sel Advert. Nanti perusahaan Chu dilelang, maka grup Chu sendiri yang akan membelinya. Mendengar ini, Jimmy dan Roslyn kembali tertawa. Rencana yang brilian, pikir mereka berdua. Siapa yang mengatur rencana ini? Tanya Roslyn. Anggiani menjawab, menantumu yang mengaturnya. Mendengar ini, ketiga orang itu tertawa senang. George yang masuk tidak tahu menahu, ikut tersenyum melihat istrinya begitu dekat dengan Roslyn dan kakak keduanya. Apa yang kalian tertawakan? Tanya George. Jimmy menceritakan apa yang ia ketahui dari Anggiani. Membenarkan ini, George menatap istrinya, lalu ia bertanya, benarkah putri kita menyampaikan semua itu? Anggiani mengangguk. Melihat ini, George tertawa lalu berkata, menantumu memang pria yang tiada duanya di dunia ini. Putriku dan putrimu juga berperan untuk menyelamatkan keluarga kita, jadi mereka berdua pantas disebut pahlawan keluarga Chu, tambah Jimmy. Semua tertawa senang. Jimmy dan George meluncur ke kediaman keluarganya untuk berdiskusi dan menyampaikan kepada keluarganya untuk meminta maaf pada Cecilia dan berlutut selama 3 hari di kaki bukit. Walau ada penolakan dari keluarga Chu lainnya, namun sepakat untuk melaksanakan permintaan Cecilia. Begitu juga dengan Georgie dan keluarganya mengikuti permintaan itu untuk berlutut. Sementara itu di Lhasa, pesawat yang ditumpangi Franklin dan rombongan sudah mendarat. Dengan kendaraan khusus yang disiapkan oleh Peter Lop, Franklin dan keluarganya dibawa ke kediaman keluarga Lem di dalam komplek kuil lama di Lhasa. Hari sudah menjelang malam pada saat mereka tiba di kediaman keluarga Lem. Franklin bersama dengan Tuan Besar Lem duduk di aula. Pada saat itu penjaga kuil melapor. Penjaga pun berkata, Tuan Besar di luar, rombongan lama datang berkunjung. Tuan Besar Lem tertawa senang sembari berkata, mereka tahu kedatanganmu, maka datang berkunjung tidak sebagaimana mestinya. Kita yang mendatanginya. Franklin hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Tuan Besar Lem kembali berkata, aku akan menyambutnya. Lalu ia pun meninggalkan aula itu menuju keluar menyambut Lama.